Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udhu bika min hamazati sayatin wa a'udhu bika ya Rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul azim. Puja puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingganya alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat. Sehingganya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Nabi wasallam. akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatul uzmanya kepada setiap umat-umatnya yang mau mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang mau mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan tentunya mau bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat-umatnya beliau yang kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbiasa mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir mungkin tidak akan bertausiah atau ceramah, hanya ingin mengajak kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita membacakan doa untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, dan tentunya untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita. Karena hakikat kita hidup dunia ini, kalau ibu bapak pengen tahu ya, pesan dari guru saya, beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Labib Sodik Suhaimi, pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Benda Bumi Ayu. Dan alhamdulillah sama nasihatnya ketika saya berguru ya dengan beliau Kiai Haji Yusuf Ismail Al-Hadid, sama di pesan beliau bahwasanya keramat kita hidup di dunia itu cuma ada dua. Ya, keberkahan hidup kita di dunia itu ada dua. Satu, yaitu kita berbakti sama kedua orang tua kita. Jadi berbakti kepada orang tua kita itu merupakan keramat, merupakan keberkahan hidup kita. Jadi kalau kita berbakti sama orang tua kita, hormat sama ibu bapak kita, maka insya Allah berkah hidup kita, bahagia hidup kita di dunia maupun di akhirat. Walaupun sudah meninggal dunia, tetap jalannya ada, yaitu didoakan minimal setiap hari bacakan Fatihah untuk kedua orang tua kita. Itu harus diperhatikan. Jadi keramat kita di dunia ini yang pertama kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita sudah nggak ada, keberkahan hidup kita itu sudah hilang. Sebenarnya kalau orang tua itu merupakan pintu yang paling mudah sekali untuk mendapatkan surganya Allah, itu orang tua. Makanya kalau kedua orang tua sudah meninggal dunia,
udah tertutup, ya, udah tertutup pintu surga kita. Sebab apa? Kita nurut sama orang tua, berbakti sama orang tua itu udah pahalanya sangat luar biasa. Apalagi mau mengurusi kebutuhan keseharian kedua orang tua kita. Kalau kita cium tangan kedua orang tua aja, kedua orang tua kita itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Peduli sama orang tua, baru ingat orang tua saya. Itu sudah bisa mengampuni yang merontokkan dosa-dosa kita. Tuh. Jadi orang tua itu keberkahan hidup kita. Yang kedua guru juga sama. Guru orang-orang yang pernah ngajarin kita, ya, ngajar ngaji, ngajar sekolah dan sebagainya. Itu juga harus kita doakan, ya, bacakan Fatihah untuk guru-guru kita. Ya, kenapa? Guru juga sama, ridho guru sangat paling utama, sama. Makanya untuk para santri, ya, kalau mondok itu yang penting dapat ridho guru aja udah. Ya, makanya dulu pesan guru saya ketika mondok, udah mondok di sini di pesantren sini modalnya cuma dua, sabar nurut sama kiai, ya jangan bakti sama kiai. Tuh, kalau guru ridho sama kita insya Allah berkah. Ilmu itu nomor berapa sekian kata beliau itu, saya masih ingat pesannya itu, ya. Itu pentingnya ridho guru, makanya jangan pernah lupa, ya, sama guru-guru kita, orang yang telah ngajarin kita baca Quran, baca kebaikan lah semuanya. Itu guru. Jadi guru itu merupakan ridho, ya. Buat apa kalau kita mondok, bahasa katanya utamanya untuk para santri, ya, yang sekarang masih berjuang di pesantren. Buat apa di pesantren itu pintar tapi sama guru membangkang rang. Makanya utama di pesantren yang penting berhikmah, ngabdi sama kiai sama guru, disuruh apa aja penting nurut, walaupun bodoh insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Pulang walaupun di pesantren cuman tugasnya cuman ya bijitin kiainya, atau tugasnya cuma kadang disuruh-suruh kiainya, ya, nanti insya Allah pulang bermanfaat ilmunya. Ilmu itu nanti nyusul pinter, itu salah satu keutamaan. Makanya penting, ya, guru tetap kita harus ingat, ya, baca doa, baca Fatihah. Ya, jadi pada kesempatan pagi ini saya akan mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan para santri untuk mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, keluarga-keluarga kita, dan sama nanti kita berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu kita bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Mari pertama kita bacakan Fatihah untuk kedua orang tua kita. Kalau bisa lupa, bayangkan wajah kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia, bayangkan seolah-olah mereka hadir di depan kita. Ya, dalam pikiran kita fokuskan. Saya sekarang ngajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para santri untuk baca Fatihah untuk kedua orang tua kita. Ya, makanya ketika kalau pengen ampuh doa kita, kalau pengen doa kita cepat terkabul, makanya kalau kita berdoa fokus apa yang kita doakan, termasuk mendoakan kedua orang tua kita. Salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun sudah meninggal dunia yaitu doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua kita. Karena kalau salahnya orang berdoa itu, ya, ketika berdoa cuma berdoa saja tapi tidak difokuskan apa yang kita doakan, termasuk mendoakan kedua orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal dunia, apalagi posisi kita jauh. Mungkin sini ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jogja, ada yang dari Klaten, ya, ada yang
Dari mana nih? Ada dari Jakarta, ya kan jauh dari kedua orang tua kita, ada yang sudah meninggal dunia. Bayangkan, selagi kita ingat wajah, apalagi ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini udah posisi udah tua, mungkin orang tua sudah meninggal sudah lama ya. Makanya fokus ya, saya ajak ibu, bapak, para santri untuk mendoakan kedua orang tua kita. Mari kita bacakan Fatihah yang pertama, yaitu untuk kedua orang tua kita. Kita doakan semoga yang masih hidup, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diampunkan dosanya, senantiasa dilancarkan rizkinya, dan senantiasa dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kedua orang tua kami, mungkin di antara yang ada di sini sudah ada yang meninggal dunia, semoga Allah senantiasa menggolongkan mereka menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah, diampunkan dosa-dosanya, senantiasa dijembarkan, dilapangkan kuburannya, serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita baca Fatihah dan fokus kebaikan wajah kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Al-Fatihah yang kedua, mari kita tunjukkan untuk guru-guru kita, guru SD, ya guru madrasah diniyah, guru agama, semuanya kita doakan, karena semuanya yang mengajarkan kepada kita tentang kebaikan itu bisa dikatakan guru, biar kita semua mendapat keberkahan, manfaat. Itu yang harus kita perhatikan. Mari kita yang kedua, kita kirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Kita doakan semoga yang masih hidup, kita doakan semoga mereka senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosanya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta senantiasa dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga mereka senantiasa digolongkan orang-orang yang husnul khatimah, dijembarkan, diterangkan kuburannya, serta senantiasa mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Al-Fatihah yang ketiga, mari kita tunjukkan untuk keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, dan tentunya kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, anak-anak kita bisa jadikan anak-anak yang soleh dan salihah, dan senantiasa dilancarkan rezekinya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin sudah ada yang meninggal dunia,
Kita doakan semoga senantiasa saudara-saudara kita, keluarga kita senantiasa digolongkan orang-orang yang husnul khotimah, dijembarkan, diterangkan kuburannya, serta senantiasa mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Fatihah, mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan keluarga-keluarga kita. Intinya usahakan Bu Pak, habis sholat minimal kita kirim Fatihah untuk kedua orang tua kita, ya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jangan pernah lupakan kedua orang tua kita. Kok lupakan gimana Mas Ipin? Kalau kita sehari nggak pernah doain orang tua, apalagi berbulan-bulan nggak kirim Fatihah, nggak sedekah untuk kedua orang tua, apalagi untuk yang sudah meninggal dunia, ya sama aja kita lupa dengan kedua orang tua kita. Kita berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah, walaupun sudah maaf, walaupun sudah tua, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, dan mungkin sebentar lagi nyusul kedua orang tua kita, tetap kita punya orang tua kita. Kita punya orang tua kita yang perlu yang mendapatkan doa dari kita. Yang paling gampang, paling mudah, ingat ketika kita ingat pada orang tua, bacakan Fatihah. Tuh, ya usahakan kalau kita baca Fatihah untuk orang tua kita, bayangkan wajah kedua orang tua kita hadir di depan kita, seolah kita lagi cium tangannya, seolah-olah kita lagi memeluk beliau. Insya Allah itu lebih berkah. Insya Allah itu doanya lebih mustajabah. Jadi Bu, kalau berdoa, kalau memang pengen cepat terkabul, ya salah satunya yaitu ketika berdoa, bayangkan, apalagi ibu bapak pengen punya anak yang soleh dan solehah. Cara mendoakannya bukan cuma hanya ketika doa Robbi habli minas solihin, ya. Ketika kita doa seperti itu, Robbi habli minas solihin, atau berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah, jadikan keturunan saya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Usahakan bayangkan wajah anak-anaknya, ya itu salah satu resep cara dari guru saya. Jadi kalau berdoa usahakan fokus apa yang kita tuju, termasuk kalau pengen anak yang soleh, bayangkan wajah anaknya. Itu harus diperhatikan ya. Semoga kita semua bacaan Fatihah yang tadi kita baca senantiasa sampai kepada kedua orang tua kita semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya mari kita baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan hati kita, untuk menambah pahala di bulan suci Ramadan ini yang tinggal hitungan berapa hari lagi ya? Tinggal hitungan 2 hari lagi. Semoga kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikutin semuanya ya. Allah 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 Allah
Rahim Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Rahman Ya 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 Rahim Ya Rahmanu Ya Rahim. Sudah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang paling gampang, yang paling mudah yaitu kita sebut nama Allah. Allah sama teorinya Bu Pak. Kalau kita benar-benar pengen mendapatkan hakikat dari zikir, yaitu untuk menenangkan hati kita, menenteramkan pikiran kita. Ketika kita berzikir, ya kita ingat fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sebut Allah, usahakan fokuskan pikiran kita, kosongkan urusan yang lain. Yang ingat hanya Allah. Tuh caranya. Kadang orang yang banyak gagal, ya salah paham. Kok saya udah berzikir, saya udah nyebut nama Allah, tapi kok belum dapat ketenangan, jalan keluar sesuai yang dijanjikan oleh Allah. Masih ada yang salah dengan kita. Salah satunya itu ketika kita berzikir, yang diingat fokus sama Allah. Ya gampang aja teorinya. Ibu, bapak punya keluarga. Ibu sayang sama bapak sayang sama
ibu, sayang sama anak-anaknya. Kenapa timbul rasa sayang seperti itu? Kenapa timbul rasa cinta itu? Karena dalam pikirannya, dalam ingatannya, dalam hatinya tercurah rasa cinta, rasa sayang dengan suami ibu, dengan istri bapak, dan tentunya sayang dengan anak-anak ibu bapak. Itu sama, termasuk kalau kita ingin semakin dekat sama Allah, zikir sama Allah, terasa tenang. Kalau kita ingat Allah, makanya kita usahakan fokus. Yang paling simpel ya cukup Allah, Allah. Bu, yang mengucapkan apa Allah, Allah nggak dibiasakan, itu akan kaku. Makanya kemarin di pondok pesantren itu di Al-Adi itu ada yang murtad karena kasus pacaran dengan orang Kristen, ya didoktrin, akhirnya itu dibawa ke sini sama keluarganya, dibawa ke pondok. Ya ketika dites cuma baru muter sebulan itu sudah lupa memorinya itu untuk Allah itu susah. Ya. Susah. Termasuk mu'alaf. Ini kalau di pesantren banyak mu'alaf. Itu kalau saya ngajari para mu'alaf hanya untuk bilang Allah aja. Ya butuh berapa hari untuk mereka bisa melafalkan lafaz Allah. Kaku Pak biasanya. Kalau kita nggak biasa itu kaku. Makanya ayo biasa. Itu makanya kalau di pesantren saya ngajar para mu'alaf apa yang awal-awal ya, untuk mengucapkan Allah aja kaku. Biasanya di orang kafir masuk Islam. Nah, makanya ayo selagi kita dari kecil sudah Islam, sudah diajarkan sama orang tua kita, sama guru kita, ayo perbanyak zikir kepada Allah. Terserah Bu, tambahnya ya Rahman ya Rahim atau Asmaul Husna. Itu amalan saya insya Allah ya tidak pernah lepas setiap hari ya nyebut nama Allah, terus ya nyebut Asma ya Rahman ya Rahim. Tujuannya apa Bu? Kalau mau fadilahnya atau keutamaan ya Rahman ya mana? Ya Rahman ya Rahim itu artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tujuannya apa? Agar kita semua itu ya hidup ini dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah, ya Allah, enaknya luar biasa. Dan kalau kita sudah dapat lindungan naungan dari Allah hidup di dunia ini, wah subhanallah. Kalau Allah sudah yang menjaga kita, Allah yang memberikan kasih sayang kepada kita, wah enaknya luar biasa. Ya hidup sederhana, disyukuri sebagai kecukupan tuh. Ya, jadi Allah ya Rahman ya Rahim bisa ditambah yang lainnya. Cuman ya Rahman ya Rahim itu adalah mungkin salah satu ya amalia saya setiap hari. Ya karena pengen sekali ya al-fakir pribadi mungkin semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu ya pelantara dan zikir yaitu menyebut Asmaul Husna, yaitu ya Rahman ya Rahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita tutup ya, kegiatan kuliah subuh pada kali ini zikir ini dengan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sempurnakan, termasuk salawat juga sama. Salawat itu ya ikhtiar kita agar bisa hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Amal kita tuh nggak seberapa Bu Pak. Ya, amal kita tuh nggak seberapa kalau mau nggak ada yang sombongkan. Ya, makanya kita ya berusaha untuk yang mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhirat itu Bu, ya Allah ya Karim, panasnya luar biasa, nggak ada pertolongan. Matahari itu sejengkal segini nih, sejengkal tangan ini berapa itu? Ini satu aja sudah panasnya luar biasa. Udah sejengkal, kita nanti telanjang bulat Bu. Wah, anaknya asik ya nanti bisa lihat, wah ada laki-laki lihat perempuan telanjang bulat. Dan apa peduli Bu. Atau perempuan nanti bisa lihat, cowok ganteng pakai telanjang bulat dan gitu. Nggak bakalan pikiran ke situ. Ngurus sendiri aja sudah susah, nggak bakal ingat keluarga, nggak bakal ingat nggak bakal ingat istri, nggak bakal ingat anak, nggak bakal ingat suami. Sudah ripuh dengan diri sendiri. Bayangkan ini sejengkal matahari, wah
bukan 1, 7 mataharinya. Bayangkan keringat nggak bisa jadi kan gitu. Ya, yang matahari satu aja yang ini jaraknya jutaan kilometer aja, wah kita sudah ngeluh panasnya luar biasa, apalagi di akhirat nanti. Nah, salah satunya pertolongan syafaat, yaitu pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi terdahulu juga ribu, nggak bisa. Saya juga repot dengan diri saya sendiri. Mau nanti rombongan tuh datangi Nabi Adam, kata Nabi Adam saya juga kagak bisa, coba lari, yang minta tolong pada Nabi Ibrahim, sama Nabi Ibrahim juga kagak bisa. Nabi Ibrahim, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Daud, didatangi itu para nabi, tapi sama jawabannya, saya tidak bisa memberikan syafaat ya kepada kalian. Nah, terakhir yaitu kepada Nabi Muhammad SAW yang memang sudah dijanjikan akan memberikan syafaatnya. Kita minum 1 teguk aja, setetes air syafaatnya dari ya Nabi Muhammad SAW, wah sudah seger badan kita. Makanya ayo, tidak ada yang perlu disombongkan dalam diri kita. Kita cuma berusaha ikhtiar, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, itu aja. Perbanyak dekat sama Allah dengan sholat, dengan zikir. Tuh. Yang kedua, perbanyak sholawat untuk mendekatkan diri kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amaliyah kita dengan tetangga diperbaiki itu. Insya Allah kalau itu kita jalankan, insya Allah hidup kita akan berkah, insya Allah hidup kita akan bahagia, selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca sholawat secara bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad
umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaatnya, dan tentunya yang terpenting menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya konsep hidup di dunia ini satu, jangan pernah lupakan Allah. Usahakan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara perbaiki sholat kita, dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teori yang kedua yaitu jangan pernah melupakan Nabi Muhammad SAW. Usahakan tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan cara apa? Yang paling simpel, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan pernah lupakan kedua orang tua kita. Usahakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita bikin salah, kalau kita pernah berbuat salah, cepat-cepat minta maaf kepada kedua orang tua kita. Seandainya gimana Mas Ipin, kalau orang tua saya sudah meninggal dunia, doakan. Minimal ketika kita baca, minimal kita kirim Fatihah untuk kedua orang tua kita. Fokuskan, bayangkan wajah-wajah kedua orang tua kita hadir dalam ingatan kita. Insya Allah kalau itu kita praktekkan ketika kita baca doa, ketika kita baca Fatihah untuk kedua orang tua kita, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu doa yang tidak akan terputus yaitu adalah doanya anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tua ketiga. Yang ke berapa? 4. Jangan pernah lupakan guru-guru kita, guru SD, guru ngaji, guru SMP, semuanya yang ngajar ilmu agama, yang ngajar ilmu umum. Doakan, minimal baca Fatihah untuk mereka. Walaupun mungkin sudah lupa guru-gurunya, seperti yang tadi saya sudah contohkan. 1, bacakan Fatihah khusus untuk semua guru-guru saya yang pernah ngajar kepada saya. Paham Bu ya? Kedua, kalau sudah meninggal dunia, yang meninggal dunia kita doakan. Kan nggak mungkin satu persatu. Nggak mungkin satu persatu disebut. Yang umum untuk guru-guru saya, jangan pernah dilupakan. Minimal baca Fatihah untuk mereka. Insya Allah kalau itu semua kita kerjakan, kita lakukan di dunia ini, insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Kita itu manusia lemah. Yang mau bilang soleh kesalahan kita hanya seberapa. Makanya kita butuh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh bimbingan dari guru-guru kita, butuh bimbingan dari orang-orang yang soleh. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan tentunya bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, dan ingat selalu kepada guru-guru kita. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.